Halo, pada kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan bagaimana cara untuk membuat vermiwash. Nah, apa itu vermiwash? Vermiwash merupakan zat berwarna kecoklatan yang dihasilkan dari pergerakan air di unit vermikompos melalui liang-liang yang dibentuk oleh cacing. Nah, vermiwash ini dapat kita gambarkan sebagai uh, saringan air yang dimana air saringan ini merupakan vermiwash tadi atau zat yang berwarna kecoklatan. Vermiwash itu terbuat dari kotoran ternak, contohnya sapi potong yang dibantu oleh cacing atau yang bisa digunakan itu cacing Eudrinus eugeniae atau cacing ANC yang memiliki warna kecoklatan atau kemerahan. Nah, cacing ini berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai dalam proses pembuatan vermiwash. Nah, keunggulan dari vermiwash ini yang pertama, mudah dibuat, kemudian alat dan bahannya juga mudah diperoleh, kemudian yang ketiga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, dan terakhir vermiwash ini bermanfaat untuk suplemen nutrisi yang baik bagi tanaman. Contohnya beberapa penelitian telah menerapkan penggunaan vermiwash ini pada tanaman terong, pada tanaman pakcoy dan tanaman sayuran lainnya, dan dikatakan bahwasannya vermiwash ini memberikan dampak yang baik. Jadi pada pembuatan vermiwash kali ini bahan utama yang digunakan adalah kotoran sapi potong. Bisa digunakan kotoran segar, kotoran kering maupun kotoran yang telah dibiarkan beberapa hari. Nah, pada pembuatan vermiwash kali ini kita menggunakan kotoran yang telah dibiarkan selama beberapa hari. Nah, dalam pembuatan vermiwash ini kita menggunakan kotoran sapi kurang lebih sebanyak 15 kilo. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pembuatan vermiwash atau tahapan pembuatan instalasinya. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat instalasi vermiwash. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah dengan mengisi batu kerikil setebal 10 cm ke dalam instalasi vermiwash. Kita masukkan batu kerikilnya ke dalam instalasi tadi sekitar ketebalannya itu 10 cm. Kita isi batu ini sampai habis ke dalam instalasi vermiwash. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisi lapisan dengan menggunakan pasir serta menggunakan tanah. Tadi kita telah memasukkan batu ke dalam instalasi, kurang lebih ketebalannya itu sekitar 10 cm. Kemudian disusul dengan lapisan pasir yang akan kita isi ke dalam instalasi vermiwashnya dengan ketebalan sekitar 2 sampai 3 cm. Nah, setelah lapisan pasir kita masukkan ke dalam instalasi yang ketebalannya itu tadi kurang lebih 2 sampai 3 cm, langkah selanjutnya itu dengan memasukkan lapisan tanah yang nantinya lapisan tanah ini akan berisi populasi atau dari cacing yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan vermiwash nantinya. Maka tanah yang telah kita masukkan kita masukkan ke dalam instalasi. Setelah tanah yang telah kita kumpulkan tadi kita masukkan ke dalam instalasi, kemudian kita ratakan. Langkah selanjutnya yaitu dengan memasukkan cacing ke dalam instalasi vermiwash. Cacing yang kita gunakan itu sebanyak 1 kilo untuk pembuatan vermiwash dengan menggunakan kotoran sapi sebanyak 15 kilo.
masukkan ini, kita sebar sampai rata. Setelah itu cacing yang ada di dalam instalasi ini kita beri dengan pakan, yaitu pakan itu adalah kotoran ternak tadi. Jadi fungsi dari kotoran ternak ini adalah untuk memberi pakan dari cacing yang ada di dalam instalasi vermiwash ini. Nah, dalam pembuatan vermiwash ini kita membutuhkan selama 20 hari, yang dimana dalam setiap harinya akan kita aliri air sebanyak 1 liter. Jadi setelah cacing masuk ke dalam instalasi, kemudian kita tutup dengan kotoran ternak yang telah kita kumpulkan tadi. Fungsinya apa tadi? Yaitu sebagai pakan dari cacing yang telah kita masukkan ke dalam instalasi. Kemudian kita ratakan. Setelah instalasinya jadi, yang telah kita buat tadi, selama 1 hari atau setiap 1 hari selama 20 hari akan kita aliri dengan air sebanyak 1 liter 1 hari. Setelah kita airi selama 1 hari sebanyak 1 liter air, kita tunggu pemanenan vermiwash ini 20 hari ke depan. Caranya dengan tidak membuka keran yang ada di bawah. Jadi keran yang ada di bawah diusahakan tertutup terus sampai 20 hari ke depan. Jadi pemanennya itu bisa kita gunakan atau bisa kita panen pada saat 20 hari ke depan. Maka vermiwash sudah jadi atau sudah bisa dipanen. Nah, setelah vermiwashnya jadi, kemudian vermiwash ini kita akan tutup menggunakan karung. Berfungsi untuk apa? Supaya cacingnya tidak keluar dari instalasi ini. Diusahakan jika menggunakan karung, karungnya untuk dapat dilubangi terlebih dahulu, jadi udara masih bisa masuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian vermiwash kepada tanaman. Jadi di sini saya telah membawa vermiwash yang telah jadi, yang telah saya panen selama 20 hari pembuatan. Jadi sebelum saya mengaplikasikan ke tanaman, saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri vermiwash yang baik. Yang pertama adalah memiliki aroma seperti tanah, tidak berbau busuk, kemudian memiliki warna kecoklatan. Warna kecoklatan ini berdasarkan bahan yang kita gunakan, tergantung bahan yang kita gunakan. Kemudian memiliki pH berkisar 7,3 sampai 7,5. Itu untuk ciri-ciri vermiwash yang baik. Kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya atau bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, kita campurkan 100 ml vermiwash dengan 1 liter air. Kemudian dapat kita gunakan sebagai semprotan dulu. Sekian pembuatan vermiwash pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.